Di awal film kita diperlihatkan seorang pria, seorang pembunuh bayaran. Dialah yang bernama Modi. Untuk bisa menjalankan sebuah misi, datang ke sebuah gedung yang sudah terbengkalai. Namun sayang sekali Modi yang sudah ada di tempat tersebut, tiba-tiba saja dia melihat beberapa orang yang sudah tergeletak. Dan itu adalah sebuah penyerangan. Sungguh tanpa diduga, penyerangan tersebut dilakukan oleh seorang bocil. Ritter 93 should be good to go now. Singkat cerita, 30 tahun kemudian, di rumah kediaman mafia yang sangat ketat, tiba-tiba saja mereka telah kebobolan. Putra mafia yang paling dicintai telah diculik. Hai fetele, hai. Acasă. Hai. Vali. Va. Anton? El unde pula mea e Vali? Seorang putra mafia yang telah diculik, dialah yang bernama Vali. Mereka semua yang menculiknya meminta uang tebusan sangat mahal untuk bisa menyelamatkan nyawa putra mafia, di mana mereka pun langsung dapatkan sebuah perjanjian. Singkat cerita, seluruh anak buahnya bos mafia pun langsung datang ke suatu tempat untuk menjemput sang kurir. Diduga kurir inilah yang akan mengambil uang tebusan. Kemudian dengan tanpa basa-basi, seluruh anak buahnya bos mafia pun langsung membawa sang kurir untuk menuju ke rumah kediamannya bos mafia. Dialah mafia yang paling bengis yang bernama Don Pardo, yang sudah menunggu cukup lama menunggu sang kurir untuk menjemput uangnya. Dialah yang bernama Ana. Dengan begitu mereka semua yang sudah mempersiapkan uang 1 gambreng untuk bisa menebus anak tercinta, mengatakan bahwa uang ini tidak akan bertahan lama 1 jam dari sang kurir. Namun ternyata Ana adalah bukan orang biasa. Tell your boss it's done. Exactly who are you people? I didn't come here for money. They call it dynamite. They call it the breeze. Sungguh tanpa diduga, Ana yang telah berhasil meloloskan diri ternyata bekerja sama dengan seorang laki-laki yang sudah kita kenal dari awal. Dialah sang pembunuh bayaran yang bernama Modi, yang ternyata Ana adalah si bocil 30 tahun yang lalu yang telah diselamatkan oleh Modi dan sekarang sudah menjadi pembunuh bayaran. Please remit the balance of your payment forthwith. Dad, we need to see a doctor about that cough. Selang beberapa lama kemudian, Ana yang sekarang sudah melakukan pekerjaan sulitnya. Dia yang selalu melakukan rutinitas setiap hari, yaitu menjadi seorang penjual buku, di mana buku lama, buku langka, dan buku baru ada di tempat ini. Setelah pulang bekerja, dia selalu saja mampir ke rumahnya Modi yang sekarang akan merayakan hari ulang tahunnya Modi, membawakan sebuah kue kecil untuk bisa merayakan hari ulang tahun sederhana. Bahkan Ana telah membuat sebuah hadiah yang sangat mencengangkan. 1958 Gibson Flying V. There's only 90 in the whole world. Nothing else sounds like it. Sebuah hadiah yang selalu diinginkan oleh Modi, gitar yang sangat langka. Hanya ada 90 buah saja di dunia, sehingga dirinya mendapatkan salah satu dari mereka. Kemudian Modi langsung membawa ke ruangan rahasianya untuk bisa menjalankan sebuah misi rahasia, yaitu membawa seorang laki-laki dan mencarinya. Laki-laki tersebut yang bernama Lucas Hayes. Lucas Hayes. Just fine? Just fine. Okay. Kemudian keesokan harinya, Ana yang sudah berada di suatu tempat untuk bertemu dengan seorang informan.
Dia adalah yang sudah bekerja sama dengan Ana sejak tahun lamanya. Dia adalah seorang pria yang bernama Benny, yang sudah handal dalam mencari sebuah informasi. Ana membayar dengan mahal untuk bisa mendapatkan informasi tentang Lucas Hayes. What do you want this guy, Lucas Hayes, lesson in Paris? Kemudian ketika Ana datang ke toko bukunya, dia pun langsung bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Michael Rembrandt. Mengatakan kepada Ana, dia sedang mencari sebuah buku jadul. Namun sayang sekali buku jadul yang telah diinginkan oleh Michael ternyata sudah laris habis. Sehingga Michael dengan basa-basi dia menginginkan sebuah puisi-puisi lama yang ada di dalam buku. Namun ujung-ujungnya dia ingin berkenalan dan akhirnya memberikan kartu nama. Is there something else? Only after I give you my number will it take you to Michael Rembrandt. Singkat cerita, ketika sore hari, akhirnya Benny telah mendapatkan sebuah informasi tentang Lucas Hayes di dalam sebuah plastis yang telah diberikan kepada dirinya. Kemudian ketika Ana pulang ke rumah, dia pun langsung melongo. Ada sebuah pintu yang sudah terbuka. Diduga ada sesuatu yang telah terjadi. Istrinya Moody yang sudah terkapar dan rumah yang sudah berantakan, disinilah terjadi penyerangan. Ana yang sebagai pembunuh bayaran, dia pun sudah mengetahui semua pola dan motif penyerangan tersebut. Melihat ada remote drone yang sudah aktif, dia pun langsung menerbangkannya ke dalam dirinya untuk bisa melihat ternyata ada kalung yang selalu digunakan oleh Moody. Dia pun langsung bersiap-siap untuk menuju rumahnya Benny. Ternyata Moody pun telah dibunuh. Singkat waktu, Ana yang datang ke toko buku, dia pun langsung diserang secara bertubi-tubi. Singkat cerita, keesokan harinya Ana yang sudah selamat, dia pun langsung pergi ke warnet untuk bisa mendapatkan informasi siapakah Lucas Hayes sebenarnya. Ternyata itu adalah si bocil. Informasi ini sekitar 20 tahun yang lalu berada di suatu tempat. Kemudian di mana plastis yang telah dipakai oleh Moody, dia pun melihat beberapa informasi yang sangat penting. Ternyata ayahnya Lucas Hayes adalah teman lamanya Moody. Selang beberapa lama kemudian, ketika Ana sudah mendapatkan informasi, dia pun langsung datang ke Vietnam untuk bisa menjalankan sebuah misi. Siapakah yang telah membunuh Moody bersama Benny? Tanpa basa-basi, Ana pun sekarang di tempat ini untuk membalaskan dendamnya. Sebuah kelompok konvoi moge yang telah diserempet oleh Ana. Mereka semua pun langsung datang ke warung pinggiran untuk bisa melakukan penyerangan. Sungguh tanpa diduga, pemimpin kelompok moge tersebut sudah mengetahui dialah seorang pria yang bernama Bill Boy, kawan lamanya Moody. Josino Fall. How's Moody? He's dead. Singkat cerita, Ana langsung menyampaikan apa yang diinginkannya karena Moody sudah dibunuh. Seorang pria yang harus mereka buru, dialah yang bernama Josino Fall, seorang mafia yang selalu bersama Moody beberapa tahun yang lalu. Dia adalah kawan lamanya, teman dari Lucas Hayes. Untuk bisa mendapatkan sebuah informasi, akhirnya seluruh para geng moge langsung menghadangnya. Albert, qu'est-ce qui se passe? Tanpa basa-basi, Ana pun langsung mengatakan kepada Josino, dia ingin mengetahui tentang seseorang yang bernama Edward Hayes.
ayahnya Lucas Hayes dan ingin melakukan obrolan serius. Bonjour, mademoiselle. You know who I am. My office, 1 hour. Singkat cerita, keesokan harinya Anna yang telah diundang oleh Yoshino ke kantor pribadinya untuk bisa melakukan obrolan yang sangat penting tentang seorang pria yang bernama Edward Hayes. Namun ternyata Yoshino tidak sendirian, dia bersama dengan Dokuet. Dia adalah seorang pengacara pribadinya dari Yoshino. Untuk bisa mendapatkan sebuah informasi tersebut, ternyata Yoshino tidak mau sendirian. Singkat waktu, dalam obrolan yang sangat panjang namun belum sampai ke intinya, di mana Dokuet langsung menyela tentang obrolan tersebut. Ternyata dia adalah seorang pembunuh bayaran. Mr. Voll's past relationships are no one's concern. Hand me a gun. Sayang sekali, di mana Anna yang telah dihabisi oleh mereka masuk ke dalam sebuah ruangan interogasi untuk bisa bertanya oleh siapakah dia bekerja. Tanpa basa-basi, Dokuet langsung menyiksanya. Setelah beberapa hari Anna terus saja disiksa, tiba-tiba saja seorang pria yang bernama Michael telah datang kepada Anna, mengatakan bahwa dia adalah seorang pelindung yang akan melindungi Anna untuk bisa menghentikan interogasi brutal ini. Dia yang telah bekerja sama dengan bos yang sama dengan Dokuet untuk bisa mendapatkan sebuah informasi apa yang telah mereka inginkan. I can help you out here. I'm your last line of defense. Kemudian Michael mengatakan kepada Dokuet untuk menghentikan interogasi tersebut, menginginkan otaknya bisa jernih esok hari. Namun Dokuet tidak melakukan hal tersebut. I want her clear-headed in the morning. Dokuet yang mempunyai sebuah cara tersendiri, dia pun melanjutkan interogasi brutal ketika tengah malam. Anna yang sedang terkapar, akhirnya dia pun melanjutkan siksaan. Sayang sekali, Dokuet yang telah menilai Anna dengan sangat rendah, dia pun telah kehilangan dan telah lolos dari ruangan interogasi tersebut, menghajar seluruh para penjaga ketika ada kesempatan, dan mereka pun langsung berdebat. Kemudian ternyata Anna yang sudah lari kepada Billboy untuk bisa meminta bantuan, tetapi dirinya mengatakan bahwa kematian Moody adalah hal yang sangat menyakitkan dan ini harus bisa terus berlanjut untuk bisa membalaskan dendam siapakah yang telah membunuhnya. Singkat cerita, Anna yang telah mendapatkan sebuah informasi dari Billboy bahwa seorang laki-laki yang bernama Lucas Hayes ada di dalam sebuah panti asuhan terbengkalai, di mana itu adalah di tengah-tengah pedesaan. Sungguh tanpa diduga, ternyata dialah pria yang bernama Lucas Hayes. Dia buta dan tuli, tidak melakukan apapun. Diduga itu adalah anaknya Edward Hayes.
sehingga Anna pun langsung melakukan panggilan telepon kepada Michael untuk melakukan obrolan, di mana mereka akan berbagi sebuah informasi yang sangat penting untuk bisa dikatakan kepada bosnya Michael. I'll give you a time and place. Sedangkan ternyata kita semua tidak akan pernah menduga seorang pria yang menjadi bosnya Michael dialah yang bernama Edward Hayes, sang ayah tercinta dari Lucas Hayes yang sudah bertahun-tahun lamanya memberikan sebuah sumbangan dalam panti asuhan tersebut. Michael yang mempunyai sebuah janji temu dengan Anna, Edward langsung mengatakan kepada Michael untuk membunuh Anna secepatnya. Wow. Thank you, Ben. Cheers. Dusty. Sungguh tanpa diduga di bawah meja, Anna yang setelah menodongkan senjata kepada Michael untuk bisa mengatakan di manakah Edward Hayes berada. Tetapi mereka berdua mempunyai sesuatu yang sangat mengerikan, di mana Michael pun langsung menurunkan tangannya menodongkan senjata. Akhirnya mereka berdua pun langsung menodongkan satu sama lain. Kemudian Michael mengatakan kepada Anna ketika dia menarik pelatuknya, seluruh para keamanan, dia akan terus saja melakukan pemburuan terhadap Anna dan tidak akan pernah bisa lolos dari tempat ini. Sehingga Anna pun langsung mengatakan bahwa itu sangatlah mudah dan mengakhiri pembicaraan. Thank you for a lovely evening. Selang beberapa lama kemudian ketika keluar dari restoran tersebut, tiba-tiba saja di mana Doquet yang telah membawa semua pasukannya, dia pun langsung memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk melakukan eksekusi terhadap Michael, yang alih-alih mereka berdua sedang melakukan obrolan hubungan telepon. Sedangkan di sisi lain, tanpa disadari oleh Doquet, ternyata Anna yang sekarang sudah melakukan penyergapan. Sungguh tanpa diduga, dua pembunuh bayaran yang saling menghantam tiba-tiba saja menghantam dalam sebuah ranjang, di mana mereka pun memutuskan untuk saling colok-menyolok untuk bisa memuaskan hawa enaknya. Kemudian Anna pun langsung mengatakan bahwa ini hanya terjadi satu kali saja. Dia pun langsung pergi. Tiba-tiba saja Anna langsung diserang. You're not gonna make it, Anna. Good to see you, kid. Sungguh tanpa diduga, entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Moody langsung menemukan Anna yang sedang terkapar dan menolongnya. Dia pun yang sedang kesakitan di dalam perutnya yang sudah tertembak. Kemudian Moody langsung menjelaskan bahwa dia selamat dari insiden tersebut tidak akan mudah untuk dibunuh. Bahkan dia telah mengelabui semua orang. Anna yang sekarang masih bau kuntul, dia pun telah diketahui bahwa telah dituduri. You got laid, didn't you? Singkat cerita, keesokan harinya di mana Bill Boy langsung mengatakan bahwa Edward Hayes ada di suatu tempat di sebuah pulau pribadi terpencil, dan ini sangatlah ketat keamanannya.
Singkat cerita, Michael yang sudah menjadi penjaga paling utama di mana tempat ini akan menjadikan sebuah pesta seluruh para pengusaha besar yang ada di dunia, di mana seluruh para pengusaha dan orang-orang penting yang sudah berada di tempat ini. Mereka semua dicek satu persatu, sekitar ada 200 pengunjung. Seluruh para penjaga yang telah memiliki foto anak untuk bisa memiliki sebuah keselarasan supaya mereka mendapatkan sebuah keamanan dan mereka tidak boleh kebocoran. Walaupun pengamanan yang sangat ketat, tetapi Ana adalah orang yang sudah terlatih. Ternyata dia sudah bisa menyusup menjadi seorang pelayan di tempat ini. Tanpa basa-basi, Ana pun langsung menjalankan aksinya. Disinilah acara pun dimulai. Thank you. Sampai saat ini, di mana Ana yang telah menyamar menjadi seorang pelayan belum diketahui oleh siapapun. Walaupun Michael terus saja jeli terhadap matanya, di mana seluruh para acara pun masih melakukan berjalan dengan secara lancar. Tanpa basa-basi, Ana yang sudah mengaktifkan pistolnya di belakang pantat. Akhirnya Michael pun langsung mengetahui bahwa dia adalah Ana yang tidak mempunyai sebuah gelang. Lalu tiba-tiba sayang sekali Ana telah gagal menembak Edward Hayes. Dia pun langsung bersembunyi di suatu tempat dikejar oleh Michael. Ada bercak beberapa darah. Akhirnya Ana telah tertembak kembali. Sayang sekali Michael memang tidak bisa dilumpuhkan, di mana dia pun langsung mengikuti jejak Ana dengan bercak darah yang sudah berceceran. Ana yang terus saja berlari untuk bisa menghindari kejaran dari Michael. Dia yang telah masuk ke dalam sebuah rerumputan untuk bersembunyi. How do you get in here? Sungguh tanpa diduga, Moody yang telah mengetahui motif Edward yang telah meledakkan dirinya ketika di dalam mobil ternyata itu adalah pengalihan saja. Ketika itu juga Edward telah diduga sudah mati. Moody yang sebagai kawan lama bersama Edward dalam bisnis gelapnya, dia pun sangatlah kecewa terhadap Edward apa yang telah dilakukannya, karena satu sama lain saling mengkhianati. Namun pada akhirnya Moody langsung mengatakan kepada Edward Hayes bahwa dia akan benar-benar membuat dirinya menjadi mati dan tidak akan menjadi manipulasi dan membodohi semua publik. Disinilah akhir dari Edward dan Moody. Singkat cerita, dalam ledakan yang sangat dahsyat, di mana Ana berhasil meloloskan diri menggunakan sebagai perahu sampan. Dia yang sedang kesakitan, dia pun langsung berlari ke suatu tempat untuk bisa bersembunyi. Namun tiba-tiba saja Michael yang berada di belakangnya langsung menodongkan senjata, karena mereka berdua mempunyai sebuah satu sama lain dalam sisi kegelapan. Tanpa basa-basi, akhirnya masing-masing menarik pelatuk. You can change where you're going. Where would that be? Sayang sekali film pun harus berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia KDAGC? Langsung saja tulis di kolom komentar. Satu kelompok pembunuh bayaran yang telah bertemu kembali ketika di masa lalu mempunyai sebuah masalah. Moody yang mempunyai sebuah masalah dengan Edward, dan mereka telah mempunyai sebuah kelompoknya masing-masing. Ketika itu juga Moody yang telah mengambil anak ketika 30 tahun yang lalu seorang bocil dididik, ditempa dan dilatih menjadi seorang pembunuh bayaran yang sangat handal, sehingga dirinya menjadi sebuah mesin pembunuh, dan ini sangat mematikan. Sebuah film yang sangat mengerikan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.
Bye-bye.